Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Reporter, mendengar kata itu mungkin muncul di benak kita gambaran seseorang yang mengenakan pakaian rapi sedang melaporkan informasi terkait suatu kejadian di tempat perkara. Itulah gambaran sebagian orang tentang reporter yang sering muncul di layar televisi. Namun sebenarnya, seperti apakah pekerjaan seorang reporter? Halo Smart Viewers, senang sekali saya Oza Humaira dapat berjumpa dengan Anda di Binus Media Forum. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan berbincang bersama narasumber kita yang pastinya sudah memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang broadcasting ataupun media. Kali ini sudah bersama saya narasumber kita, Randy Wicaksana. Apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Roza? Aku panggilnya Kak aja ya? Boleh silakan. Aku kabar baik nih hari ini. Oke Kak Randy, mungkin sebelumnya boleh Kak Randy perkenalkan diri dulu ke Smart Viewers? Boleh. Halo Smart Viewers, kenalkan nama saya Randy Wicaksana. Saya saat ini berprofesi sebagai seorang jurnalis atau reporter di sebuah televisi berita, TV One. Kurang lebih sudah memasuki tahun kedua ya, 2 tahun lebih menjadi seorang presenter juga, reporter juga, dengan pengalaman yang sejauh ini menarik. Oke, membahas mengenai reporter nih. Yap, Boleh gimana? diceritakan sedikit mungkin kesibukannya setiap harinya seperti apa sih? Setiap hari ya tetap kerja 5-2, 5 hari masuk, 2 hari libur. Cuma mungkin yang berbeda dengan kerjaan lainnya adalah liburnya ya. Kita nggak libur weekend, begitu kerjaannya nggak 9 to 5, ada shift-shiftnya. Terkadang bahkan harus molor kerjanya dibandingkan orang lain. Kita lebih pagi, pulang lebih malam. Kesibukannya itu aja sih sejauh ini. Paling juga ada event to event atau sajak-sajak lainnya. Oke, kalau misalnya mengenai pendidikan sebelum berkarir nih, mengambil jurusannya kan katanya bukan broadcast. Bukan. Hubungan internasional. Hubungan ya, Kak? internasional. Oke, gimana sih awalnya bisa akhirnya menjadi seorang reporter yang tadinya tuh milihnya hubungan internasional? Takdir Tuhan kali, takdir Tuhan kayaknya. Soalnya apa ya? Dulu aku ketika lulus dari hubungan internasional aku siapkan rangkaian job list lah. Kira-kira aku mau kerja apa aja. Dari sekian banyak job list, reporter itu ada, cuman kayak paling dasar sekali, paling bawah sekali kayak. Option keberapa? Option terakhir karena aku mengetahui realitanya pahit kan. Pasti yang kerjanya lembur, yang kerjanya nunggu-nunggu, yang pasti orang tua pasti nggak bakal inginkan anaknya kecebur ke sana gitu. Tapi mungkin karena arahnya mungkin ke sana, satu titik juga aku merasa lagi stres-stresnya hidup, mungkin lagi itu kerjaan juga sana sini ngelamar nggak dapet. Tiba-tiba ada teman masuk TV One dan dia nawarin, mau nggak? Gitu aku bilang, boleh deh coba kirim. Ya udah masuk, ternyata interview lolos, ya udah 2 tahun aja ternyata. Udah 2 tahun ternyata, dan turns out ternyata saya menyukainya. Ternyata nggak nyangka juga. Jadi pertama kali kerja di televisi, langsung di TV One ini dan langsung tertarik? Langsung tertarik. Sebenarnya sebelum di TV One pernah kerja juga, platform TV online gitu sih. Jadi hostnya gitu. Cuman bukan professional media seperti media berita seperti TV One dan TV lainnya. Tapi kemudian yang mungkin dari situ ada skill-skill kemudian bisa dikaitkan dan juga relevan untuk aku pakai kerja sebagai seorang reporter. Jadi mempelajari reporter itu pas di saat Di TV pertama kali One, itu? di TV One. Langsung ya? Di TV One. Alhamdulillah kan di sana dikasih ada nama Journalist Development Program. Jadi ya kita diberikan tempat untuk belajar dulu selama 4 bulan. Jadi nggak mentah-mentah banget ketika kerja, sudah ada pengetahuan broadcast dasarnya. Gitu. Kalau misalnya membicarakan hal tersebut nih, apa sih yang akhirnya membuat tertarik? Apakah emang cuman karena coba aja deh, atau mungkin ada hal lain yang Awalnya coba aja, coba-coba. Cuman ketika masuk ternyata, wah asik juga ketemu orang. Ternyata hal-hal yang sebenarnya saya enjoy bisa ditemukan di situ. Ketemu orang banyak, public speaking, kemudian lobby-lobby, kemudian kreativitas juga ternyata dipakai di situ. Aku juga nggak nyangka di awalnya. Bagaimana kita mengemas sebuah berita sesuai dengan kreativitas kita sehingga berita yang biasa bisa menjadi menarik. Ternyata enjoy ketemu orang-orang, juga orang-orangnya bukan orang luar biasa. Mulai dari tingkat
eksekutif, legislatif, sampai orang-orang biasa ke tempat-tempat yang aneh-aneh yang orang-orang nggak tahu ternyata ada. Gitu. Kesempatan-kesempatan yang kemudian membuat aku in love sama profesi ini. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu yang nggak kebayang sebelumnya. Nggak kebayang sebelumnya. Bisa akhirnya dapetin di saat menjadi reporter. Betul. Oke, kalau misalnya membicarakan mengenai pengalaman nih Kak, ada nggak sih pengalaman yang mungkin lucu atau menarik? Pengalaman baik dulu deh. Yang baik dulu aja ya. Yang baik apa ya? Ya itu sih. Aku sangat amat enjoy ketika aku bisa bertemu dengan orang-orang yang selama aku belum jadi reporter cuma aku bisa lihat di televisi. Orang-orang yang biasa sama teman-temanku mereka kagumi, aku bisa bersalaman langsung dengan beliau, aku bisa kontak dan bicara langsung dengan beliau, bahkan bisa SMS-an gitu loh, WhatsApp-WhatsAppan buat nanya info ya, buat hal-hal lain. Ya kemudian seperti misalnya dulu zaman-zamannya ada Krisna Murti di Polda Metro Jaya, itu bagaimana teman-teman semua mengagumi beliau. Itu udah wartawan setiap hari ketemu dia, setiap hari interaksi sama dia, ramah-ramahnya dia, ramah-ramah wartawan untuk bagi-bagi informasi. Kita ke crime scene, tempat-tempat kriminal bareng sama dia. Kita melihat bagaimana serunya penggerbekan seorang kriminal. Hal-hal itu yang kemudian membuat adrenalin terpacu, menarik, dan kita menjadi penyampai informasi pertama loh buat orang-orang yang sebenarnya mereka kemudian konsumsi di pagi hari. Itu ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri, enjoyment tersendiri. Kalau suka dukanya Kak? Tadi sukanya, kalau dukanya gitu. Kerjanya kan nggak bisa 9 to 5. Kemudian mau nggak mau aku korbankan social life. Teman-teman semua yang kerjanya normal, mereka tanggal merah libur, saya nggak libur. Mau nggak mau ya sangat amat berkurang jatah untuk bermain, untuk hangout sama teman-teman. Sama keluarga pun jadi berkurang sekali. Terus serba dadakan, kita nggak akan pernah tahu besok kita kerja apa. Karena apa yang pun yang terjadi nih nggak ada yang bisa tebak ya? Nggak ada yang bisa prediksi kan. Kayak misalnya kita lagi kerja di mana tugasnya, tiba-tiba dapat telepon dari kantor, tolong geser ke Purwakarta hari itu juga langsung. Atau tiba geser lagi mandi di rumah lagi asik-asik, siap-siap ke Aceh ada gempa bumi, langsung berangkat hari itu juga. Jadi itu pengalaman. Kakak Aceh itu sempat? Ke Aceh kemarin yang gempa bumi kan, ke Jadi pas detik itu juga? Detik itu juga, lagi mandi di rumah. Tiba-tiba mana ada apa nih, pirasa udah gak enak, di TV udah breaking news kan. Ke Aceh sekarang juga, nebeng pesawat Herculesnya tentara. Duduknya di lantai pesawat, 3 jam 20 menit nggak bisa bergerak. 3 jam 20 menit? 3 jam 20 menit, nggak bisa tidur, yang lain tadi itu dapat tempat duduk, aku nggak dapat tempat duduk kan. Karena memang maksain masuk media buat ikut. Yang penting sampai tujuannya kan. Jadi dah itu duka sih, tapi pengalaman yang nggak akan pernah terulang kan. Bener. Itu pengalaman yang paling... Salah satu dari sekian banyak. Banyak sekali. Berarti banyak banget sampai nggak bisa diceritain. Banyak banget. Oke, kalau misalnya membicarakan mengenai proses nih Kak. Proses sampai akhirnya apa aja sih yang udah dilalui sampai akhirnya menjadi seorang reporter? Prosesnya banyak, dari nggak tahu apa-apa kan, sampai kemudian bisa tahu medan. Dari awalnya yang namanya live report itu nggak ngerti yang bagus seperti apa, yang namanya kemas berita itu seperti apa, yang namanya ketemu narsum itu harus seperti apa. Sekarang udah mulai bisa dapat soulnya lah, dapat feelnya sedikit demi sedikit. Cuman masih yang namanya hidup pasti belajar terus ya. Aku pun masih belajar sekarang. Berarti awalnya itu bikin skrip dulu atau liputan dulu gitu ya? Liputan dulu, kemudian cari beritanya, kita wawancara orang, udah kita kemas dalam naskah, kita kirim ke kantor, diedit. Itu awal-awal? Awal-awal. Tahun-tahun pertama? Tahun-tahun berikutnya? Sudah mulai. Bulan-bulan berikutnya udah mulai? Sudah mulai. Liputannya udah mulai yang... Ya beda lah, awal-awalnya cuman kayak ya berita-berita remeh lah, yang sidebar kecil banget, yang paling 1 menit 2 menit, yang nggak butuh banyak naskah dari reporternya, sampai kemudian dikasih breaking news, yang nggak tahu ada apa tiba-tiba langsung harus kita juga harus ditayangkan. Harus ditayangkan, bahkan bukan siaran langsung lagi, langsung siaran kan. Sifat-sifat yang mendadak seperti itu udah mulai dipercayakan, berkembang lah pasti. Oke, karena misalnya nih udah saking banyaknya berita yang dilihat, diliput gitu ya, rasa ingin tahunya nih biasanya setiap berita nih banyak. Dan rasa ingin tahu reporter nih biasanya suka di luar dugaan mungkin ya. Nih gimana sih biasanya nih kalau misalnya kakak seorang reporter sendiri biar nggak melewati batas, biar pertanyaan-pertanyaan juga yang tanyakan ke narasumber juga baik dan tidak menyinggung mungkin. Nah itu dia, bagus sih itu Kak, nggak boleh menyinggung ya. Benar, emang benar banget. Karena kita harus pintar-pintar melihat situasi kan, karena setiap narasumber itu punya latar belakang dan juga kapasitas yang berbeda-beda. Ketika aku harus wawancara pihak pemerintah, tentunya aku harus datang dengan sikap dan etika formal misalnya. Kalau aku wawancara masyarakat yang kena gusuran, masyarakat yang lagi liburan, tentunya pendekatannya lebih informal, lebih bisa santai, ketawa-ketawa.
Itu sih aku harus pinter-pinter, aku belajar akhirnya untuk membedakan perlakuan antar narasumber, karena tiap narasumber harus tahu mereka kira-kira bagusnya didekati seperti apa. Karena kalau misalnya orang-orang pemerintahan ada beberapa yang ternyata lebih cair. Oke. Kayak dulu ada Ade Komarudin, ketua DPR, dia malah orangnya cair banget, nggak bisa dibawa formal. Padahal bayangannya kalau misalnya seperti itu. Iya, bayangan kan harusnya kaku-kaku gitu, ternyata enggak. Dan itu membantu sekali kemudian untuk membantu membuat chemistry ketika kita wawancara. Oke, kita lanjutin lagi nanti Kak Rendy, boleh? Siap. Jangan beranjak dulu Smart Viewers, karena Binus Media Forum akan segera kembali. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Binus Media Forum. Sekarang kita masih bersama narasumber kita, Kak Rendy Wicaksana, seorang reporter TV One. Kita boleh lanjut perbincangan kita tadi ya Kak? Gimana, Kak? Oke, kalau misalnya Kak Rendy nih mungkin pernah mengalami atau menghadapi suatu kondisi di mana seorang reporter tidak bisa menyampaikan atau misalnya harus melakukan idealis nih, sisi idealis nih, tidak bisa dan melaporkan kejadian yang sebenarnya. Menurut Kak Rendy itu tuh nggak benar, gimana? Ketika kita melakukan peliputan, memang ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Ada namanya etika jurnalistik. Kayak contohnya nih kemarin yang paling dekat aja deh, kalau masih ingat aksi 14 sama 212. Itu kan panas banget ya. Bukan cuacanya panas sebenarnya, tapi orang-orang juga semuanya dalam gejolak yang luar biasa. Nah, ini peran media di sini sangat amat krusial. Karena kalau misalnya kita salah-salah, kita cuma bisa mengandalkan sensasi untuk rating, itu gampang banget. Tapi efeknya akan panjang sekali. Makanya kemarin itu media semuanya yang hadir untuk melakukan peliputan diwanti-wanti untuk melakukan filter. Jadi kita tidak sembarangan wawancara orang, kita tidak sembarangan menayangkan ataupun memberi dengar pemirsa orasi dari para demonstran. Semua difilter, cukup hanya dari reporter saja. Untuk TV One pada saat itu kebijakan seperti itu. Karena apa? Kita jangan sampai keluar kata-kata yang tidak senonoh misalnya, kemudian keluar. Jangan sampai ada orasi yang provokatif. Karena apa efeknya? Meskipun nanti kemudian ratingnya bagus, tapi efek jangka panjangnya makin panas gejolaknya. Itu udah panas banget kan? Jangan sampai gara-gara sebuah pemberitaan yang tidak difilter, ujung-ujungnya berujung kepada sebuah kudeta yang akhirnya membuat politik nggak stabil. Ini kemudian yang diperhatikan pada saat itu. Kalau misalnya kita mau melihat yang namanya jurnalis kan, kita menyampaikan fakta apa yang kita mau di lapangan. Faktanya begitu, cuma ini fakta-fakta yang tidak boleh diperdengarkan dan tidak kita benar-benar persembahkan seutuhnya kepada masyarakat. Harus kita kasih filter. Jadi kayak waktu itu cuma visualisasinya aja, terus visualnya aja, betul. Beritanya disampaikan langsung oleh reporter. Betul, jadi betul. biar tidak ada muncul berita-berita atau perkataan-perkataan yang tidak diinginkan gitu. Jadi semuanya bahaya kalau provokatif makin panas, iya, susah demonya makin parah kan. Tapi hal tersebut tuh emang pasti ada aja yang terjadi ya. Pasti kita nggak pernah bisa prediksi kan. Bahkan ketika kemarin pun live report saat aksi 14 dan 212, namanya masyarakat kan itu kan mereka langsung nongol di belakang reporter gitu kan, mereka teriak-teriak gitu kan. Ketika Allah Akbar udah ada kata-kata yang siap-siap agak aneh-aneh, langsung di-cut, langsung balik ke studio. Oke, jadi emang harus melihat situasi, kondisi setiap harinya apapun yang diliput. Oke, kalau misalnya nih, itu kan masalah kejadian. Kalau misalnya tiba-tiba Kak Rendy seorang reporter harus mewawancarai seorang narasumber dengan pertanyaan yang spontan. Pernah? Sering banget. Jadi nggak pernah, belum sempat menulis sebelumnya? Belum sempat siapin, belum sempat riset. Ketika kalau misalnya udah punya pengalaman cukup banyak ya, itu menolong banget karena ketika kita berada pada situasi udah ada template pertanyaan yang sudah terbiasa lah. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke pemberitaan yang breaking news, itu kan benar spontan peristiwa ya, harus disiarkan saat itu juga. Detik itu juga. Padahal kita nggak tahu ada apa. Tiba-tiba digeser, Ren kesini, datang, tiba-tiba ada apaan di sini nggak tahu ya. Ya udah kita spontan aja, kita benar-benar mewawancarai orang kita wawancara. Dari sudut pandang masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita tanya. Kalau misalnya kita biasanya wawancara dengan set pertanyaan yang kita siapkan untuk mengarahkan narasumber agar mendapatkan jawaban yang kita inginkan gitu kan. Kalau ini benar-benar kita arahkan
untuk menggali apa sih yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Jadi template-nya begitu, aku udah siapkan seperti itu. Jadi benar-benar berangkat dari ketidaktahuan aku untuk kemudian menjadi tahu, dan ketahuan itu kemudian aku informasikan ke masyarakat. Jadi apapun yang ingin ditanyakan tuh ingat lagi ini cuma ingin memberitahu nih apa yang sedang terjadi. Jadi jangan terlalu dalam juga yang bisa mungkin Surface-nya dulu aja, permukaannya dulu aja. Ya, yang penting orang-orang masyarakat juga udah tahu nih berita tentang Dan apa. juga aku jadi tahu akhirnya kan. Karena aku juga nggak tahu kan sebenarnya, karena udah breaking news nggak tahu ada apa-apaan. Harus pokoknya datang liput, harus sampaikan ke masyarakat bahwa ada yang sesuatu kejadian di sini. Betul, karena misalnya kalau misalnya kita ke peliputan-peliputan yang sudah teragendakan, itu kan kita bisa riset dulu, kayak perjalanan menuju KPK misalnya, kita udah bisa buka-buka online. Itu udah ada berita-berita kemarin yang kita bisa simpulkan, jadi bahan buat nanyain ke narasumber di sana nanti. Tapi kalau misalnya udah breaking news yang benar-benar saat itu juga baru terjadi, kita nggak tahu ada apa-apaan, ya mau nggak mau kita pakai sudut pandang ketidaktahuan kita itu untuk ke narasumber. Oke, kalau misalnya membahas pengalaman nih, Karin ini punya pengalaman menarik yang pernah meliput peristiwa penculikan oleh grup Abu Sayyaf di Filipina. Boleh diceritain mungkin sedikit mengenai? Iya, itu tahun lalu ya, 2016, di bulan Maret atau April kalau nggak salah, itu ada awalnya 10 anak buah kapal itu diculik di perairan antara Malaysia dan juga Filipina. Oleh kelompok teroris Abu Sayyaf. Mereka memang hobinya tuh nyulik-nyulik. Jadi saya dipercayakan kantor untuk pergi ke sana. Itu sebenarnya kalau secara geografis meskipun dia itu disebutnya Filipina, cuman dia jauh dari perkotaan Filipina, dia malah lebih ke sama Malaysia. Oh, oke. Jadi transportasinya pun susah. Jadi aku dari Jakarta ke Filipina dulu, ke Manila. Manila masih harus naik pesawat lagi ke paling selatan Filipina, Zamboanga namanya. Dan Zamboanga itu bukan lokasinya. Dia masih harus nyebrang lagi 8 jam. Lokasi di situ, tapi aku nggak bisa ke sana. Karena bahaya. Itu termasuk daerah konflik. Dan orang asing, wartawan apalagi itu bisa menjadi inceran selanjutnya buat diculik. Jangan sampai aku jadi bahan berita selanjutnya kan. Jadi selama kurang lebih aku bolak-balik 3 kali ke sana. Itu aku menghabiskan waktu kebanyakan di Zamboanganya karena itu lebih aman dibandingkan Sulu. Sulu itu tempat penculikannya. Itu butuh waktu lama untuk lobby-lobby sampai kemudian mendapatkan link yang bisa menjamin keselamatan kita untuk nyebrang ke sana dan tinggal selama 3 minggu di sana dan melihat bagaimana situasi itu pulau tempat sarangnya Abu Sayyaf. Akhirnya berhasil nyebrang ke sana. Akhirnya berhasil ke sana. Baru akhirnya live report di sana, mencari berita di sana selama 3 minggu. Stay 3 minggu full di sana. Stay 3 minggu full di sana. Dengan segala tantangan dan kebosanan yang ada. Karena nggak ada apa-apa di sana. Kita nggak, karena lagi itu yang memutuskan untuk bisa melindungi kami adalah MNLF. Itu tuh kalau misalnya di Indonesia mungkin sama kayak GAM ya. Mereka dulunya adalah kelompok pemberontak yang menginginkan untuk membebaskan diri dari Filipina, dan bikin negara Islam sendiri. Kurang lebih sama kan kayak ideologi kayak GAM. Tapi sekarang sudah damai dan mereka ini sekarang hidup bersebelahan dengan kelompok teroris Abu Sayyaf ini, satu pulau, tapi nggak ganggu satu sama lain. Kayak masa bodoh lah kalian masing-masing gitu loh. Kemudian berhasil masuk ke sana, mereka akhirnya mengizinkan kami untuk di sana dan dilindungi. Kami bahkan sempat mewawancarai secara eksklusif tokoh kepala MNLF ini yang lagi tuh jadi buronan. Jadi bahkan media lokal nggak dapet, tapi kita bisa dapet. Itu pengalaman luar biasa sih, karena dulu kuliah hubungan internasional, skripsi soal counter terrorism, dan aku kesana meliput soal terorisme. Jadi kayak, wah ini yang gue tulis, ini gue pelajarin, sekarang gue ketemu langsung sama mereka dan meliput secara langsung. Tapi tadi mewawancarai seorang buronan tadi ya? Iya. Itu kalau misalnya itu pemilihan pertanyaannya kah mungkin dari merekanya sudah ada pesan bahwa hanya bisa menyampaikan sebatas ini atau secara bebas kah mungkin kakak bisa seorang reporter bisa nanya semuanya, bagaimana? Di beberapa kasus kita memang diharuskan untuk memberikan list pertanyaan kepada narasumber ya. Tapi kemarin sih Nurmi Suari ini yang aku wawancarai, kepala MNLF-nya, dia membebaskan kita untuk tanya apapun. Cuman pun itu harus melalui proses editing karena jawaban dia ada beberapa yang tidak baik untuk disiarkan. Jadi diedit lagi dari sekian banyak pertanyaan aku kasih, diedit cuma jadi durasi 2 menit aja dari setengah jam wawancara. Tapi memang itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga. Luar biasa, berharga sekali. Di saat orang-orang memang sedang menunjukkan dan ingin tahu peristiwa di situ. Peristiwa di sana, dia narasumber kunci. Kali ini kita akan lanjut lagi nih perbincangan ini yang lagi seru banget. Tapi smart viewers, jadi jangan beranjak dulu, tetap di BNews Media Forum.
terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Binus Media Forum. Masih bersama narasumber kita, Randy Wicaksana, membicarakan mengenai pekerjaan seorang reporter. Siap. Oke, sekarang kita mau membahas apa sih, mungkin ada tips dari Kak Randy untuk menjadi seorang reporter yang baik. Reporter yang baik ya. Kita mulai dari persiapan dulu mungkin. Misalnya Smart Viewers ada yang bercita-cita atau berambisi untuk jadi seorang reporter, apalagi khususnya reporter TV berita ya. Pertama, tips dari saya itu siapkan mental dan fisik. Nggak boleh manja, karena yang namanya reporter itu jauh dari zona kenyamanan. Kita nggak punya kantor kita di mana-mana. Di lapangan, pinggir jalan, di crime scene, di KPK, di Istana Republik Indonesia. Pokoknya dari yang paling panas sampai paling sejuk, dari yang paling lapar sampai paling kenyang, itu kita alami semuanya. Jadi siap dengan semua keadaan. Yang kedua, siap-siap mental untuk serba mendadak, spontan. Anda harus menjadi orang yang spontaneous, karena kita nggak akan pernah tahu besok kita akan meliput apa, kita nggak akan pernah tahu kita akan bertemu dengan siapa, kita nggak akan pernah tahu kita besok akan dikirim kemana. Bisa-bisa aja Anda mulai dari sebuah konferensi mewah yang sejuk untuk meliput rapat seorang pejabat-pejabat, tiba-tiba Anda harus geser ke banjir atau gempa bumi atau tsunami, nauzubillah min dzalik, jangan sampai, tapi that kind of thing happens. Jadi prepare fisik, mental, dan tentunya paling penting adalah kalau misalnya memang mau jadi reporter televisi, siapkan public speaking yang baik. Karena percuma Anda bisa mengolah sebuah informasi ketika tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Itu dia. Oke, kalau misalnya menurut pengalaman kakak nih, sebagai yang nggak pernah merasakan pendidikan jurusan broadcasting, apa sih modal utama yang bisa dimiliki nih, yang harus dimiliki sama Smart Viewers kalau ingin menjadi reporter? Oke, kalau Smart Viewers ingin menjadi seorang jurnalis tapi nggak punya background broadcast, jangan khawatir. Karena nyatanya di lapangan, di semua stasiun televisi, bahkan jurnalis-jurnalis platform lain seperti online dan juga cetak, banyak yang bukan orang dari komunikasi. Ada yang dari biologi tiba-tiba jadi jurnalis, ada yang dari sosiologi atau sejarah tiba-tiba jadi jurnalis. Karena intinya kalau broadcasting khususnya, itu kita belajar teknik, dan teknik itu bisa dipelajarin. Asal Anda punya keinginan untuk belajar, itu semua bisa dipelajarin. Bahkan benefitnya kalau Anda bukan berasal dari background jurnalis, ada perspektif lain yang lebih kaya yang bisa Anda bawa ke peliputan-peliputan. Misalnya saya tadi cerita soal peliputan di Abu Sayyaf, di Filipina Selatan, modal HI-nya sangat tampak kepake di sana. Sementara tekniknya sudah saya pelajarin di development training di kantor. Oke, sepertinya sudah cukup perbincangan kita pada hari ini. Kak Randy, terima kasih banyak. Pemirsa, tanpa terasa sudah 30 menit sudah. Saya Oza Humaira menemani Anda. Dan kita sudah membahas mengenai pekerjaan seorang reporter bersama Kak Randy Wicaksana. Saya Oza Humaira dan beserta kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di Binus Media Forum selanjutnya.